Wanita itu menerobos hotel paling mewah dan langsung merobohkan 8 petarung profesional. Alasan ia bertarung dengan ganas adalah untuk membela seorang pengusaha kaya. Beberapa hari sebelumnya, wanita itu datang ke kota besar bersama 2 anaknya. Satu-satunya tujuan adalah mencari uang untuk memberi masa depan yang baik bagi anak-anaknya. Saat baru naik bus, ia membela keadilan dengan menolong seorang kakek yang difitnah merekam diam-diam. Namun ia tidak tahu bahwa kakek itu adalah kakek orang terkaya. Dan orang terkaya itu adalah ayah kandung anak-anak yang ia cari selama 7 tahun. Setelah menetap, dengan bantuan sahabatnya, ia bekerja paruh waktu di sebuah bar. Namun ia tidak pernah menyangka, sahabat yang paling ia percayai, demi 100.000, menjual dirinya tanpa ragu, dan menyerahkannya kepada pria bajingan. Saat pria itu hendak menyentuhnya, satu tendangan membuatnya kehilangan kemampuan melawan. Namun saat melarikan diri, ia tak sengaja bertabrakan dengan orang terkaya. Tetapi setelah 7 tahun berlalu, pria itu sudah tidak mengenalinya. Ia hanya memungut dompet yang terjatuh. Pada saat yang sama, asisten menemukan penyelamat yang disebut-sebut. Namun yang mereka temukan adalah sahabat palsu. Ternyata saat wanita itu menegakkan keadilan di bus, sahabatnya berada di samping dan diam-diam mendengar tentang kabar orang terkaya akan memberi imbalan besar kepada penyelamat kakeknya. Maka ketika asisten datang mencarinya, sahabat itu memanfaatkan keadaan dan berbohong mengaku dirinya lah orang yang menyelamatkan sang kakek. Ia menerima 2 juta sebagai imbalan tanpa rasa bersalah. Bahkan saat tahu bahwa 7 tahun lalu, orang terkaya juga pernah diselamatkan oleh seorang wanita. Ia kembali berbohong mengaku sebagai wanita itu. Sementara wanita yang sebenarnya, karena menyinggung pria bajingan, kehilangan pekerjaannya di bar. Ia hanya bisa mencari pekerjaan baru dengan membawa resume. Ia datang melamar ke hotel milik orang terkaya. Namun karena latar belakang desa, ia dihina dan diusir tanpa belas kasihan oleh manajer. Saat wanita itu berdebat, orang terkaya kebetulan lewat. Ia tidak tahan melihat manajer yang merendahkan orang lain dan langsung memecatnya. Lalu memberi kesempatan khusus pada wanita itu untuk bekerja di hotel sebagai petugas kebersihan. Wanita itu menaruh rasa hormat pada bos yang adil tersebut, tanpa tahu bahwa ia adalah ayah dari anak-anaknya. Saat itu pintu tiba-tiba terbuka. Sekelompok orang masuk menerobos. Mereka adalah musuh bisnis orang terkaya. Pemimpin mereka adalah wanita licik yang sombong. Ia menyatakan akan merebut hak penyelenggaraan acara. Kemudian 8 ahli yang dikirim orang terkaya, sama sekali tidak mampu melawannya. Semua dipukul hingga tak bisa membalas. Bahkan orang terakhir sengaja disiksa. Saat hotel hampir kehilangan muka, sosok lain muncul. Ia masuk ke arena membawa alat pel. Dialah wanita yang baru saja diterima sebagai petugas kebersihan. Ia menghantamkan alat pel ke lantai dengan keras. Para petarung yang tadi sombong langsung roboh bersamaan. Seluruh ruangan seketika hening. Semua orang terpaku oleh petugas kebersihan itu. Orang terkaya tidak pernah menyangka wanita desa itu menyembunyikan kemampuan sehebat itu. Menatap wanita yang terasa akrab namun asing, orang terkaya pun terdiam merenung, tanpa tahu bahwa wanita itu bukan hanya menyelamatkan kakeknya, tetapi juga menyelamatkannya 7 tahun lalu dan melahirkan 2 anak untuknya.